Suatu malam di tahun 1876, saat gerhana matahari, terlihat ada seorang pria bernama Otis sedang menggali di pertambangan emas. Tepat ketika gerhana mulai sempurna, mendadak tanah yang digali Otis bergetar lalu membentuk lubang. Ternyata Otis tak sengaja telah membuka pintu gerbang neraka. Waktu diperiksa, tiba-tiba dari neraka keluar makhluk aneh dan makhluk itu langsung masuk ke dalam tubuh Otis. 1 bulan kemudian, di stasiun, terlihat ada seorang sheriff bernama Roy sedang menjemput putrinya. Seminggu lagi, putri Roy itu rencananya akan menikah dengan pria bernama Angus. Sebenarnya dalam hati, Roy masih belum merestui hubungan mereka berdua. Ia merasa Angus adalah pria lemah. Waktu lagi ngobrol, mendadak muncul 3 perampok menyerang. Through those doors, you shoot them. Let's go. Move it. Di tengah baku tembak, dari belakang ada seseorang menembak Roy. Tapi bukannya kesakitan, anehnya Roy justru malah pindah ke suatu ruangan serba putih. Di sana dia bertemu wanita bernama Hanno. Hanno menjelaskan kalau Roy baru aja meninggal dunia. Karena reputasinya selama hidup dinilai cukup baik, Hanno pun menawarkan daripada langsung ke akhirat, lebih baik Roy bergabung terlebih dahulu ke timnya, yaitu tim polisi alam barzah bernama RIPD atau Rest in Peace Department. RIPD ini adalah kumpulan polisi alam barzah yang bertugas menangkap arwah-arwah jahat dari neraka yang kabur ke bumi. Arwah jahat itu disebut Dedo. Hanno memberitahu berdasarkan laporan yang dia dapat, ada Dedo berkeliaran di kota tempat Roy tinggal. Jika setuju bergabung, maka Hanno akan mengirim Roy ke bumi untuk bertugas sekarang juga. Namun sebelum selesai menjelaskan, Roy langsung menjawab setuju. Dalam hati, dia merasa mungkin ini adalah kesempatan terakhirnya untuk berpamitan pada putri kesayangannya. Mendengar jawaban itu, tanpa menunda-nunda, Hanno pun memberikan senjata pembunuh Dedo dan menandai Roy dengan cap tanda perjanjian, kemudian mengirimnya ke bumi. Sesampainya di bumi, Roy dijemput wanita cantik sesama anggota RIPD juga bernama Jan. Di jalan, Jan menjelaskan kalau mulai hari ini dia akan menjadi partner Roy. Tapi sebagai orang baru, bukannya minta dibimbing, Roy malah mengusir Jan sambil bilang kalau dia tak tertarik sama sekali bekerja dengan bocil. Roy lalu pulang ke rumah. Ketika dia mau masuk, Jan menarik dan membawanya pergi. Dalam hutan, Jan memberitahu kalau dia bukan anak kecil. Sebenarnya umurnya sudah 400 tahun. Lagi pula, Roy juga sudah tak bisa pulang ke rumah lagi karena sekarang identitas serta tubuh Roy telah diubah. Mereka berdua kemudian pergi ke kuburan Roy. Di sana, Roy hanya bisa terdiam merenung meratapi nasibnya. Dia sedih kenapa ruhnya ditempatkan di tubuh wanita. Di tengah kesedihan, ada pastur kenalan Roy waktu masih hidup datang berziarah. Melihat sang pastur, Roy pun berusaha memberitahu identitas aslinya. Tapi kata-kata yang didengar si pastur malah kayak orang lagi kumur-kumur. Jan menjelaskan setiap kali Roy mau membongkar identitasnya, suaranya bakalan berubah jadi aneh. Jan lalu bertanya pada pastur bagaimana kabar putri Roy. Dengan sedih, pastur menjawab, semenjak Roy meninggal, tunangan putrinya yaitu Angus diculik geng perampok yang waktu itu menyerang di stasiun. Sedangkan putri Roy selalu mengurung diri dalam rumah. Mendengar itu, Roy pun syok. Tanpa pikir panjang, dia mengajak Jan menyelamatkan Angus. Mereka berdua kemudian pergi ke suatu bukit. Menurut informasi, 3 anggota geng perampok itu telah tertangkap. Jadi mereka harus buru-buru menculik dan menginterogasi ketiga perampok tersebut sebelum dipenjara. Ketika kereta kuda pembawa perampok datang, Jan melihat ada tanda lingkaran di dada para perampok itu. Ternyata mereka semua adalah jelmaan Dedo.
waktu Sheriff